Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Baik, pemirsa Semamio GKB Channel yang dirahmati oleh Allah, kembali lagi di acara Kalbu Kajian Malam Sabtu. Dan pada malam hari ini tentunya saya ditemani kembali oleh Ustadz Fikri Salah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Dan untuk pemirsa yang ada di rumah, perlu diketahui bahwasanya pada malam hari ini nanti kita akan membahas mengenai dunia dan dunia. Sebelum kita masuk kepada pembahasan kita, Ustadz, kita sapa dulu eh, pemirsa yang sudah bergabung di acara Kalbu pada malam hari ini. Baik, yang sudah bergabung ada Mas Aziat, ada Mbak Marsa, dan sudah banyak Ustaz sebenarnya Ustaz. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah sudah banyak yang bergabung. Ini pastinya pemirsa sudah tidak sabar dengan pembahasan kita pada malam hari ini Ustaz. Baik Ustaz, membahas atau berbicara mengenai dunia dan dunia. Nah, kalau di pembahasan kalbu di edisi sebelumnya itu kan membahas mengenai bukan woodsmaker. Nah, di mana pada pembahasan itu bahwa Tuhan adalah sebagai satu-satunya pencipta seluruh alam ini. Jadi seluruh alam yang ada di sekitar kita, dunia ini itu adalah yang diciptakan oleh Tuhan. Nah, apakah ada keterkaitannya Ustadz dengan pemateri kita atau pembahasan kita pada malam hari ini? Oke, terima kasih. Boleh ya saya menyapa Oh, pemirsa? silakan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih. wabarakatuh. Alhamdulillah kita akhirnya dipertemukan kembali, Iya. dan pemirsa yang di rumah, insya Allah kita nanti akan membahas tentang dunia dan dunia. Dua kata yang sudah menjadi satu kata sebenarnya. Dan inilah momen yang tepat untuk membahas dan apa maksud dari itu semua. Karena dalam pembahasan sebelumnya kita sudah berbicara tentang pencipta, dan sekarang Iya. kita berbicara tentang ciptaannya. Ciptaannya. Berarti sangat terkait, sangat terkait, dan ini semua harus kita pahami bahwasanya Tuhan ketika menciptakan sesuatu, akal manusia secara umumnya mungkin akan banyak pertanyaan-pertanyaan. Bagaimana Tuhan ini menciptakan? Iya, benar sekali. Ya. Terus eh, di samping itu Tuhan, karena kita tidak bisa menangkap ataupun membayangkan sebagaimana kita bahas di minggu yang lalu, bukan di minggu ya, di sebulan yang lalu berarti Iya, ya. sebulan yang lalu. Sudah sebulan yang Sudah lalu agak ini ya. lama ya. Ya, kita ya inilah, ini dalam rangka kita untuk memahami ya, memahami bagaimana kita mengenal Tuhan sang pencipta ini ya, yang mana kekuatannya, kemahakuasaannya memang bersifat mutlak. Tetapi kita sebagai manusia tetap dituntut untuk mengenalnya. Bagaimana cara mengenalnya itu? Oke. Nah, itu. Baik Ustaz, saya potong dulu. Pembahasan kita pada malam hari ini kan terkait dengan dunia. Kalau terkait dunia, pasti tidak bisa dipisahkan dari yang namanya alam. Nah, alam semesta. Nah, mengapa Tuhan perlu menciptakan alam dan seisinya ini? Nah, ini yang pertanyaan yang memang harus kita kita ajukan dan harus kita punyai agar kita mengenal dan kita tidak salah dalam berorientasi ya, tidak salah dalam melangkah, bahwasanya apapun yang kita lakukan itu ada tujuannya, tidak seenaknya sendiri, tidak gitu ya. Nah, berkaitan dengan mengapa Tuhan kok menciptakan ini semua gitu. Nah, kalau kita
hanya mengira-ngira, ya nggak akan sampai. Ya, kita tanya ke orang yang jualan bakso atau jualan jualan gado-gado, kenapa kok jualan bakso, jualan gado-gado gitu, jualan somai. Kalau kita tidak bertanya ke orangnya langsung, kita nggak akan Iya, dapat nggak tahu, jawaban gitu. iya, betul sekali. Yang jadi masalah ini Tuhan yang menciptakan ini semua. Iya. Ya, Bahkan kita pun tidak tahu Tuhan itu nah, di mana ternyata. sehingga kalau kita hanya mengandalkan akal pikiran kita, meskipun sepintar-pintarnya, tetap tidak akan mendapatkan jawaban yang diinginkan, yang sesuai. Gitu. Jadi Nah, yang tahu jawabannya hanya Tuhan itu ya Tuhan itu sendiri. sendiri. Oh Nah, iya. kalau saya boleh tanya balik, bagaimana? Nah, itu kan, bagaimana kita mengetahui Tuhan ini menciptakan ini semua untuk apa? Alhamdulillahnya kita sebagai seorang Muslim dan agama kita Islam sudah diberi satu buku bocoran, yaitu kunci jawaban, Al-Quran itu sendiri Oh kan. iya. Dan alhamdulillah kita memiliki nabi, memiliki nabi. Dan di salah satu riwayat inilah jawabannya. Kalau di dalam Al-Quran dikatakan yang lebih bersifat praktis. Aku ciptakan manusia dan jin dan seisinya, Seisinya. bahkan itu ya untuk beribadah. Tapi kalau tentang alam ini semua, untuk apa ini? Bahkan manusia kenapa kok perlu diciptakan? Iya. Ya gitu, mungkin ini nanti bisa kita bahas di poin-poin selanjutnya ya. Oke, Nanti siap. biar kita tidak langsung to the point gitu. Oh, Nah, baik. Ini kan tadi kan Ustaz sudah menjelaskan mengenai bahwasanya yang mengetahui jawaban kenapa alam semesta ini diciptakan. Pastinya yang mengetahui hanya Tuhan yang menciptakan itu sendiri kan. Nah, terus dari mana dan bagaimana Tuhan itu menciptakan ini semua, Ustaz? oke. Mungkin banyak orang yang pengen tahu sebenarnya semua ini diciptakan dari mana dan bagaimana dan Jadi, kenapa Tuhan menciptakan ini semua. ya, sebelum merespon ini berarti permasalahan sebelumnya harus kita tuntaskan dulu ya, bahasanya Nabi pernah meriwayatkan bahwa dengan satu riwayat yang mengatakan, ini hadis yang masyhur di kalangan penuntut ilmu. Berarti kalau masuk di kalangan penuntut ilmu, di kalangan awam, orang-orang masyarakat umum sebenarnya tidak mengetahui. Nah, makanya ini momen yang tepat untuk memberikan ataupun untuk menginformasikan ketika Tuhan menyatakan dirinya kuntukan jan makfian. Ya. Dan ini sangat masuk akal sekali bahwasanya Allah mengatakan aku ini sebenarnya kayak sesuatu yang tertutup dan terselimuti, tidak ada satupun yang tahu. Kalau kita dalam pembahasan kita yang sebelumnya, ya, memang kita nggak tahu Tuhan dari mana, nggak tahu ada. Ya. Iya. Dan kalau kita pikir ya kita nggak akan mampu, kita menembus ruang angkasa saja nggak sanggup, ya kan? Iya, benar sekali. Keluar dari planet ini pun akhirnya nanti balik lagi. Ya, berarti ada keterbatasan. Ketika Tuhan mengatakan demikian, bahwasanya aku ini seperti suatu perbendaharaan yang tersimpan kokoh, tidak ada satupun yang tahu. Fakholaktu kholkon, maka aku ciptakan ciptaanku. Nah, sudah mulai jelas. Maka aku ciptakan ciptaanku untuk apa? Liya rifuni, agar mereka mengenal aku. Nah, di sini ada satu hal yang menarik ya. Berarti Yang boleh minta untuk dikenal itu pencipta. jadi Tapi trennya ya, ini saya jelaskan dulu ya. ya silakan Ya, silakan. trennya kita sekarang pingin untuk dikenal. Ya, pingin untuk dikenal. Tidak apa-apa sih, asal syaratnya sebagai pencipta. Gitu. Jadi gini saja, Tuhan itu menciptakan alam semesta ini, itu ya supaya pertanda, jadi supaya kita bisa lebih mengenal Tuhan itu sendiri, kebesaran Tuhan, dan Ya, bagaimana bahwasanya Tuhan itu mampu menciptakan seluruh alam dan seisinya ini. ya, betul, betul. Itu satu hal yang apa sebagai konsekuensi logisnya ketika kita sudah apa mencoba berpikir Tuhan itu
menciptakan ini semua itu untuk apa, ya kan? Terus alam ini, ya, kenapa kok ada, kok perlu ada gini. Tapi kita juga harus mengetahui ketika sesuatu itu diciptakan oleh Allah, Allah dengan ilmunya, ya, kalau kita tadi ingin mengetahui dari mana dan bagaimana Tuhan ini menciptakan, ya, Iya. ya, kita kalau mengira-ngira nggak akan tahu. Yang bisa kita pahami adalah, ya, ilmunya Allah sangat mutlak. Dari mana Allah menciptakan ini semua? Kalau kita sebagai penduduk bumi mau menciptakan sesuatu ada bahannya. Iya, ada Nah, bahannya. ini kan Pasti Tuhan ada ini bahannya. mengambil bahan dari mana? Ya, kita sebagai seorang muslim harus memiliki batasan dalam memikirkan, karena kalau enggak nanti jadinya amburadul. Nah, karena apa? Dari mana Tuhan menciptakan ini semua? Ya dari ilmunya Tuhan yang sangat mutlak. Pengetahuan Tuhan yang sangat mutlak. Dan bagaimana Tuhan sendiri yang memberitahukan akhirnya. Idza Iya. aradallahu, jadi kalau Allah sudah menginginkan, ayyakula lahu kun Kun fayakun. fayakun. Wis, kalau jadi cepet, Pak. Seret. Tapi mungkin kita ada rasa penasaran, tahapannya gimana? Wah, itu Iya. yang kita memang, ya, tidak akan sanggup untuk memikirkannya. Kita hanya mampu memikirkan ketika ciptaan Allah sudah jadi. Gitu, yang bisa kita pahami sedemikian rupa. Oh ya, benar. Jadi bahwasanya Allah menciptakan sesuatu itu pasti ada maksudnya, ada tujuannya, dan salah satunya terkait dengan bagaimana kita bisa lebih meningkatkan iman kita ketika kita bisa mensyukuri dan bisa melihat apa saja yang telah diciptakan oleh Tuhan. Bahkan kalau mungkin kita jelajahi alam semesta ini mungkin kita tidak bisa, ya, Ustaz. Ya, Karena ya, saking luasnya, saking besarnya. ya, ya, ya. Itulah, tadi kata kuncinya, ketika Allah menciptakan ini semua, itu Allah ingin dikenali, ingin dikenali. Dan kita harus ketahui, karena segala sesuatu itu sudah tercipta dengan maksud yang tertentu, dan ini dikatakan sebagai alam. Nah, kita harus mengetahui apa alam itu. Permasalahannya ini sudah menjadi bahasa kita sehari-hari, alam, alam. Alam kalau kita ketahui dalam arti bahasa Arabnya adalah sebuah tanda. Kalau kita semisal berjalan ke suatu ada tanda, berarti tanda itu memberikan petunjuk ke langkah selanjutnya. Nah, dan inilah alam. Berarti ketika ini dijadikan suatu alam oleh Allah, ya, ternyata untuk menunjukkan, memahamkan pada diri kita bahwasanya diri kita ini juga termasuk dari bagian alam tersebut. Ya. Dan nanti ini mungkin insya Allah akan saya bahas tentang ketika kita berbicara tentang manusia, ya. Karena nanti manusia itu, ya, Ustaz Ikam sendiri ketika memperhatikan, ya, memperhatikan apa diri sendiri. Oh, ini adalah apa alam fisik saya ini ya tubuh saya gitu, ya kan? Iya. Ya. Tapi ternyata ketika Ustaz Ikam tidur nggak sadar, Iya. nggak sadar kan? Nah, ketika nggak sadar, loh, ternyata ada perubahan. Jadi ternyata ada alam yang tampak dan alam yang nggak tampak. Alam mimpi. Nah, gitu. Ternyata alam tidak hanya terdiri dari sesuatu yang konkret, karena sebagai pengetahuan untuk pemirsa semua yang ada di rumah, ya, alam yang kita rasakan ini, ya, ini adalah penciptaan Allah yang paling rendah unsurnya. Karena ternyata masih ada alam-alam yang lain lebih tinggi. Jadi alam yang kita bisa rasakan, kita bisa merasa, memegang, melihat, ini adalah ciptaan Allah terluar, pada posisi terluar. Sehingga rugi kalau kita merasa, oh, ini adalah yang nyata gitu. Karena ada maksud yang di sebalik itu. Berarti ternyata alam itu bukan hanya alam fisik saja ternyata. Iya, betul, betul. Jadi ada alam yang mungkin tidak bisa kita lihat, tapi bisa kita rasakan. Ya, Terkadang ya. kita yang merasakan. Ya, Kayak gitu. alam mimpi pas waktu tidur.
Jadi seakan-akan kita berada di kehidupan yang lain, alam yang lain. Padahal Iya. itu ya, yaitu alam, itu Nah, juga alam gitu. kalau kalau kita membahas hal itu ya, tadi kan percaya ada cahaya. Percaya. Buktinya apa? Ada matahari? Bisa dipegang. Oh, tidak bisa. Api percaya. 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 Ya. Bisa dipegang api. Apa ya? Bisa dirasakan sih. Disentuh, tapi Iya, kita nggak bisa disentuh. megang. Tapi nggak tahu api bisa hilang. Iya, Cahaya bisa hilang. Ternyata betul. ada sesuatu yang apa? Nyata tapi ternyata menurut kita sebagai manusia tidak bisa kita kecap, Oh, hanya bisa kita rasakan oke. keberadaannya. Baik Ustaz, kita break dulu Ustaz, nanti kita lanjut kembali. Baik pemirsa yang ada di rumah, jangan kemana-mana, tetap di Kalbu Kajian Malam Sabtu. Baik, baik pemirsa Semamil GKB Channel. Kembali lagi di acara Kalbu pada malam hari ini. Tadi kita sudah membahas banyak panjang lebar terkait dengan alam. Nah, tadi juga sempat Ustadz menjelaskan bahwasanya alam itu ternyata ada dua. Jadi alam fisik dan alam non fisik. Lah, mungkin Ustadz bisa memperjelas lagi Ustadz. Itu maksudnya seperti apa? Mungkin pemirsa ada yang belum paham atau mungkin ada yang baru bergabung nih Ustadz. Oke. Mungkin bisa lebih paham lagi gitu. Monggo bisa dijelaskan Ya, Ustadz. mungkin poin yang perlu saya tekankan di sini, seringkali kan kita mengeluarkan perkataan, oh ini loh nyata, ini kenyataan ini palsu, ini kenyataan. Terus kita bertanya, yang nyata itu yang mana? Hmm. Seringkali kita bertanya demikian tapi tidak tahu hakikatnya. Hmm. Masalahnya gini, kembali ke tadi kayak masalah Ustadz Hikam ketika tidur ya. Yang nyata itu tubuhnya Ustadz Hikam atau kesadarannya Ustadz Hikam? Tubuh. Tubuh Tubuh. ketika udah gabung ya. Iya. Ketika tidur, Ustadz Hikam, mana Ustadz Hikamnya? Gak ada ternyata. Di mana itu? Dalam mimpi. Wah, itu seperti kayak gitulah. Jadi habis itu yang perlu kita pahami ya, kita pahami bersama-sama pemirsa di rumah. Ternyata ketika kita bertanya tentang nyata ataupun ketika kita mempermasalahkan suatu kenyataan ya, itu ada alamnya masing-masing. Jadi ketika kayak Ustadz Ikam itu yang nyata itu apanya? Ya ketika dia sadar itulah jadi Ustadz Ikam. Tapi ketika tidur yang nyata ya itulah jasadnya Ustadz Ikam. Kesadarannya sedang tidak ada di alam jasadnya. Jadi kalau dikatakan suatu kenyataan itu adalah sesuatu yang sesuai dengan keterkaitan di alamnya. Kayak tadi api, cahaya, nyata. Nyata. Tapi tidak di alam fisik. Ketika dia dimunculkan di alam fisik kayak cahaya kayak di tempat ini ya, di tempat ini loh ada cahaya.
Berarti cahaya itu nyata. Tapi ketika dia seret, ya kenyataan cahaya sudah berpindah ke alamnya. Kayak api. Ketika andaikan saya pegang korek, tas, nyala api. Oh, api bisa saya lihat, api itu nyata. Ketika dimatikan, lah, api itu mana? Ya dia nyata kembali ke alamnya, alam aslinya. Begitu juga kita. Kita diciptakan oleh Allah, ya, bukan dari dunia sebenarnya, bukan dari dunia ini, ya kan? Ketika tadi memperhatikan seseorang yang tidak disangka-sangka, ternyata seorang ibu dinyatakan hamil. Habis itu surut, perutnya besar. Loh, ibu cuma makan, minum, tapi tidak secara sadar membesarkan. Ya, berarti kan tidak ikut-ikut. Iya. Ya, ketika tidak ikut-ikut, itulah kita sebenarnya disadarkan ada alam lain. Ya. Dan kalau saya nyatakan kita sebenarnya bukan dari dunia, ya karena kita bukan dari dunia fisik ini, Pak. Ada alam selain fisik Ya, ini ternyata. Tuhan yang dengan ilmunya tadi di poin yang awal tadi, dengan dari mana? Ya Tuhan dengan ilmu mutlaknya mampu menciptakan sedemikian rupa ciptaannya. Ya, berarti kita bukan dari dunia dan kita nanti sebenarnya juga akan keluar dari dunia. Buktinya apa? Orang meninggal. Oh iya, orang meninggal. Orang meninggal. Itu kan masuk ke alam jasad, lain. Alam lain. Iya, benar. Ya, terus ketika andaikan kuburannya digali, loh, yang jadi tulang belulang jadi tulang belulang. Yang jasadnya utuh ya utuh, tapi ketika utuh pun, contoh namanya siapa gitu ya, si A banget, ya sudah jadi jasad yang kaku. Dia sudah kembali ke alamnya. Jadi itu salah satu kebesaran Tuhan yang mungkin manusia penuh dengan keterbatasan. Betul. Dan kita sebagai manusia hanya mengetahui bahwasanya Tuhan ternyata menciptakan alam itu ada alam fisik dan non fisik. Jadi kalau ditanya mana yang lebih nyata, kedua-duanya nyata ketika berada di alamnya masing-masing. Ya. Jadi kalau alam fisik ya seperti ini. Ya ini. Seperti ya, ini, tapi kalau alam non fisik mungkin bisa pas waktu bermimpi atau mungkin pas waktu meninggal dunia. Jadi aspeknya banyak sebenarnya. Makanya dikatakan kalau kita dalam satu hadis itu ada dikatakan innas samawati sab'a wal ardina sab'a. Ternyata langit itu ada digambarkan oleh Allah, digambarkan oleh Nabi ketika setelah menerima wahyu, langit itu ada 7, bumi juga ada 7. Dan kita seolah-olah tahu langitnya cuma satu aja, ya kan? Bumi cuma satu, alamnya yang terlalu banyak. Dan kita sebenarnya dari sini pun kita juga sudah mengetahui bahwasanya diri kita penuh dengan keterbatasan dan kita tidak bisa nyatakan selain alam fisik itu nggak nyata, nggak bisa. Oh, nggak bisa seperti itu. Ya, karena secara ilmu kita harus memahami di sekitar kita ternyata banyak alam yang kita tidak ketahui. Ya, nggak usah jauh-jauh kayak tadi api. Ya, kita butuh api di mana di dapur itu sangat perlu api. Apinya di mana? Di atas kompor. Loh, ketika kompornya mati, nggak ada api. Iya, nggak ada api. Nggak ada api. Bahkan di ruang ini pun nggak ada api. Tapi giliran suatu benda digesek, cetas, ada api. Nah, yang nyata yang mana? Kedua-duanya yang nyata. Ketika dinyalakan, api muncul. Berarti ketika saat itu api nyata di dunia fisik kita. Tapi ketika api nggak muncul, api nyata di alam. Oke, baik. Baik untuk pemirsa yang ada di rumah, mungkin apabila ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar di YouTube channel di Semua Yogi KB channel ini. Terus atau mungkin bisa langsung menghubungi nomor yang sudah tertera di layar Anda masing-masing. Baik Ustadz, kita lanjut kembali. Membahas mengenai dunia dan dunia. Kita kembali lagi ke awal topik kita. Oh, iya. Oke. Lah, kita sebagai manusia, bagaimana seharusnya memandang dunia ini, Ustaz? Ini pandangan sebagai manusia. Oh ya, betul. Jadi sang penciptaan Tuhan. Penciptaan.
alam. Akhirnya kita hidup di dunia ini. Apakah tanpa maksud? Sangat bermaksud sekali. Tetap untuk mengetahui maksud sesuatu, karena kita manusia yang berbicara, apapun yang dibicarakan itu ada maksudnya sebenarnya. Apa yang dinamakan, karena kita ingat dalam penciptaan itu Tuhan sudah mengatakan mengajari manusia segala nama. Berarti apapun suatu nama itu muncul ada maknanya. Bahkan dunia itu sendiri. Yang jadi permasalahan lagi udah menjadi bahasa Indonesia ini dunia. Ketika saya tanya balik ke Ustadz Hikam, ya kan? Nah, ketika saya tanya balik Ustadz Hikam, saya Hikam, dunia itu apa? Ya dunia. Artinya dunia, ya udah dunia. Kita sudah kehilangan ide. Makanya saya sengaja saya sandingkan dunia dan dunia. Dunia itu dari bahasa Arab, dunia. Artinya sesuatu yang mendekat. Sesuatu yang mendekat. Dana, ya sesuatu yang mendekat. Dan ini bukan tanpa maksud. Karena ingat, kita diciptakan oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti kelak akan dimintai tanggung jawab. Jadi seluruh apa yang kita miliki di dunia ini nantinya akan dimintai bertanggung jawab oleh Tuhan gitu Betul, ya. bahkan kehidupan ini. Karena tadi saya sebutkan sebelum kita sampai pembahasan tentang dunia, kita berbicara tentang alam, ya kan? Iya, Alam. betul. Nah, dunia fungsinya adalah sebagai alam. Kalau dunia itu sesuatu yang mendekatkan kita, ya. Kita juga harus memahami kalau dunia itu ada di alamnya sendiri. Alamnya sendiri untuk apa? Alam kan sebagai tanda tadi, Iya, sebagai betul. tanda menunjukkan sesuatu. Dan dunia ini berfungsi sebagai alam, bahwasanya apa? Tanda bahwasanya ini bukan tempat kita berasal. Ini tempat kita singgah. Hanya singgah sementara. Singgah, ini dunia, tempat kita berasal di akhirat. Dan kita nanti akan kembali ke akhirat. Ini tempat singgah. Yang jadi permasalahan adalah ketika sesetengah orang atau mungkin kebanyakan orang menganggap ya dunia itu ya inilah tempat kehidupan kita. Iya. Habis itu selesai, udahlah mati ya sudah selesai. Iya. Soalnya gini, Ustaz, memang banyak sekali mungkin orang-orang sekitar kita itu menganggap bahwasanya ya dunia itu milik kita. Jadi selamanya dan sampai kapanpun yang terpenting adalah dunia. Iya. Padahal mungkin kalau saya pribadi memahami dunia itu kan tidak dibawa mati, tapi malah dipertanggungjawabkan ketika meninggal dunia, ketika Karena itu tadi arti dari kata dunia itu sesuatu yang mendekat. Jangan sampai kita tertipu. Karena kalau sesuatu yang mendekat, contoh semakin mendekat kita dengan seseorang, ya. Kalau yang sudah beristri, bersuami, semakin dekat merasa ini milikku. Itu yang tidak diinginkan. Oke, baik. Baik Ustaz, kita break dulu Ustaz. Nanti kita lanjut lagi pembahasan kita. Baik, untuk pemirsa yang ada di rumah jangan kemana-mana, tetap di Kalbu Kajian Malam Sabtu. Baik pemirsa semua GKB channel yang dirahmati Allah, kembali lagi di acara Kalbu Kajian Malam Sabtu. Baik Ustadz, kita lanjut pembahasan kita tadi.
Iya, iya. Tadi kita sudah membahas mengenai dunia. Nah, Allah itu kan menciptakan alam semesta. Pastinya berkaitan dunia juga kan. Kalau yang namanya alam semesta pasti juga ada dunia. Nah, kita sebagai manusia, eh, bagaimana menyikapi adanya kemudian mengenai memanfaatkan dunia itu sebaiknya seperti apa, Ustaz? Nah, itu tadi dunia harus kita manfaatkan sebagai alam itu sendiri, sebagai tanda. Jangan sampai kita itu merasa inilah dunia, berarti inilah kepunyaanku, kehidupanku di sini. Tidak, karena kehidupan ini sebagai persinggahan untuk persiapan kita nanti kembali pulang. Jadi tujuannya kita dalam beragama sebenarnya ke situ, disadarkan, diberitahukan kembali bahwasanya, hei manusia, kehidupanmu sebenarnya itu bukan di dunia, karena dunia itu alam, tanda untuk apa? Untuk kamu mengenal, karena bukan tempatmu di situ. Kalau ini disalahpahami nanti, oh sudah habis itu nanti lari-lari ke cari planet lain. Tidak, tidak bisa. Ya. Yang jadi pertanyaan, terus kenapa Tuhan kok menciptakan dunia dan seisinya Seisinya, ini iya. kan? Apalagi kalau kita sebagai manusia ya, dunia itu kan ya banyak sekali Ya saja. betul, Dan mungkin, tapi sebagian orang itu apa ya, hidup itu seakan-akan hanya untuk mencari dunia, dunia dan dunia, sampai seakan-akan eh, lupa akan kewajiban manusia diciptakan di dunia itu seperti apa dan untuk apa. betul, betul. Ini ya, kita sebagai seorang Muslim sangat beruntung ya, punya punya kitab suci, yaitu kunci jawaban tadi. Terus punya Nabi, ya. Nabi pun akhirnya memberitahukan kepada kita, wa mal hayatud dunya, wahyu. Nabi menyampaikan wahyu dari Tuhan, wa mal hayatud dunya, dan kehidupan di dunia, dunia ini tidak lain dan tidak bukan itu akan mataul hurur, selalu menipu kita. Kita seolah-olah ini nyata ini. Orang kerja pengen punya mobil, pengen punya rumah, kayak seolah tujuan akhir, padahal bukan. Ya rumah ya sekedar untuk berteduh, mobil yang penting gak kepanasan. Jadi kalau memahami ini dengan benar, akhirnya dunia ini bukan tujuan akhir. Baik, dari berarti kesimpulannya, untuk memanfaatkan dunia atau mencari dunia itu ya apa namanya, sewajarnya. Kalau Betul, terlalu berlebihan juga tidak baik gitu, Ustaz. betul, betul. Nggak Oh, nggak mencari juga salah juga. iya, karena Allah sudah memberikan apa ya, ya dunia ini juga untuk manusia. Tapi Betul, kalau tidak dimanfaatkan, ya apa apa gunanya Tuhan menciptakan betul, dunia betul, gitu betul. ya. Ya betul, betul. Ya, jadi itu yang poin-poin yang sebenarnya ingin kita bahas pada kesempatan kali ini, karena apapun kadangkala kita mempertanyakan ketika kita punya masalah. Loh, kenapa sih kok ini diciptakan? Nah, seringkali Iya. gitu kan ya. Loh, kenapa sih kok ini diciptakan? Terus karena keterbatasan pengetahuan kita, ya, akhirnya, loh ini lo gak ada gunanya kok diciptakan. Terus Tuhan kok ciptakan yang aneh-aneh, kayak di dalam laut atau dalam hutan. Ada aja binatang kayak gini. Berarti intinya segala sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan itu pastinya ada manfaatnya, ada Terutama satu, tujuannya. terutama satu, untuk menunjukkan bahwasanya, hei manusia, kamu loh gak bisa apa-apa sebenarnya. Ya, ya. Iya kan? Ya, benar sekali. Aku Tuhan bisa menciptakan semauku. Jadi jangan sombong. Karena apa? Nah, itulah, aku ciptakan kamu sebenarnya untuk mengenal diriku. Cara mengenalnya apa? Ya udah, pelajari ini semua. Tetapi jangan sampai terjatuh dengan dunia itu sendiri. Karena ketika sudah memiliki dunia seolah-olah terus merasa, wah, ini aku. Nah, itu yang tidak diperbolehkan. Oke, Tapi seringkali sedemikian. baik Ustaz. Membahas mengenai dunia, dunia dan alam semesta. Baik. eh manusia itu kan adalah salah satu makhluk ciptaan Tuhan. Mungkin yang
bisa dikatakan yang paling spesial. Nah, pertanyaannya, mengapa alam yang luas ini, Ustaz, pada akhirnya kok diciptakan memang diperuntukkan untuk manusia? Kenapa kok tidak makhluk yang lainnya? Wah, ini kayaknya jadi pertanyaan yang sesuai dengan topiknya ya. Inti dari topiknya dunia itu sendiri. Kenapa kok semuanya diciptakan? Dan mau remaja, anak-anak ataupun orang dewasa ya, Ya, itu seringkali membahas tentang hal ini. eh, Terselip oh, suatu pertanyaan, ya. ya. Oh, baik Ustaz. Sebenarnya waktunya adzan Oh Ustaz. ya, oke, Kita berarti nanti break kita dulu, nanti lanjutkan kita kembali. lanjutkan Ya, setelah akan kita adzan lanjutkan Ustaz. kembali. Oke. Baik, untuk pemirsa jangan kemana-mana ya, tetap di acara kami, acara Kalbu Kajian Malam Sabtu. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
Baik pemirsa semua GKB channel yang dirahmati Allah, kembali lagi tadi kita sudah bersama-sama mendengarkan suara adzan, berarti pertandanya sudah waktunya untuk melakukan sholat isya. Baik Ustadz, kita lanjut lagi pembahasan kita yang tadi Ustadz. Pembahasan kita tadi mengenai pertanyaan mengapa alam yang luas ini pada akhirnya diciptakan untuk manusia, bukan untuk makhluk yang lainnya. Padahal makhluk yang diciptakan oleh Tuhan itu bukan hanya manusia. Ya, terima kasih. Kita tadi sempat mau menjelaskan, kemudian alhamdulillah ada suara adzan ya. Kalau kita boleh lanjutkan, jadi pembahasan kita mengenai mengapa kok alam ini semua itu ada, untuk apa ya? Padahal kita hidup di planet bumi yang kecil, yang lainnya untuk apa? Kembali ke poin yang utama, bahwasanya ini semua diciptakan untuk mengenal Allah yang maha kuasa, yang sangat mutlak, dan kita tidak layak untuk merasa besar, menyombongkan diri. Iya, itu bahasanya gitu ya. Tidak layak untuk merasa besar, karena terhadap diri sendiri pun ternyata kita nggak sanggup. Contoh yang paling mudah selalu saya contohkan ya, apa yang melekat pada tubuh kita. Kita mau sombong, ternyata kita nggak pernah manjangkan rambut alis kita. Kita cuma bisa motong rambut kepala kita, sama-sama rambut. Ternyata yang satu panjangnya ya sedemikian. Kalau Ustadz Ika mau cukur alis, ini kita di luar haram apa tidak ya? Andai kan ini contoh saja, dicukur ataupun dipotong, nanti tubuhnya ya segitu saja. Coba bayangkan, tidak diperintahkan, hei alis, rambut di alis, kamu panjangnya bebas. Wah, panjang sekali. Tapi yang diberi kebebasan untuk tumbuh adalah rambut kepala. Ini pun menunjukkan bahwasanya manusia tidak mampu, apatah lagi ketika mempertanyakan. Ini bukan bertanya lagi, mempertanyakan. Terus kenapa Tuhan menciptakan planet yang untuk apa? Untuk apa? Apakah hanya untuk hiasan atau seperti apa? Dan pertanyaan ini kalau tidak difahami dengan bantuan ataupun berdasarkan wahyu dari Tuhan itu sendiri, ya pasti akan sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan orang-orang yang berpikiran terlalu bebas. Apa? Oh, berarti kehidupan ini nggak mungkin ada di sini, pasti ada di tempat lain. Makanya sekarang ada perusahaan di negeri adidaya sana ya, yang sedang bagaimana bisa menggapai planet lain dengan proyek pesawat yang sangat canggih, hidup di planet lain bahkan. Itulah makanya kita tidak boleh bebas sebebas-bebasnya, bebas tapi dalam kadar kemanusiaan kita. Kalau tidak ya itu tadi, sewajarnya. Makanya saya sebenarnya tidak setuju ketika ada ungkapan berkaitan dengan dunia ini ya. Seringkali kita dengar dari, mungkin tidak remaja saja, orang dewasa pun, bahkan orang tua pun, kalau tidak memahami hal ini dengan bijaksana, terjebak dengan pernyataan ya sudahlah, nikmati apa yang bisa kamu nikmati. Wah, bebas berarti. Ya, sebenarnya kalau kita amati kalimat itu seolah-olah tidak ada salahnya. Nikmati apa yang bisa kamu nikmati. Padahal kalau dilihat dari sisi agama kita, berarti apapun boleh dong. Ternyata tidak boleh. Makanya saya lebih setuju dengan kalimat nikmati sesuatu yang dibolehkan untuk dinikmati. Berarti kita tahu, oh ini baik, ini enggak. Kalau nikmati sesuatu yang semuanya yang ingin dinikmati, sudah dimasukkan. Kalau makanan gitu masukkan semua, padahal tidak semuanya baik. Kayak demikian. Jadi makanya kita perlu kehati-hatian dalam memahami, karena karakteristik manusia ini akan kita bahas di kajian selanjutnya ya. Karakteristik ini bocoran sedikit ya. bocoran ya. Karakteristik manusia itu adalah dia diberi pengetahuan berupa nama-nama. Berarti apapun sesuatu itu ketika ada namanya itu menunjukkan sesuatu. Ingat, ini adalah alam. Dunia adalah alam. Alam adalah sesuatu
bukan pertanda, petanda. Untuk apa? Menunjukkan bahwasanya ini bukan final end kalau bahasa Inggrisnya gitu mungkin. Bukan tujuan akhir, bukan akhir dari kehidupan ini. Karena Masih ada kehidupan ada lagi. kehidupan Ya, yang lain. ya, Ya, betul kalau sekali. mau cari bukti terlalu banyak pembahasan kita, karena kita mungkin keterbatasan waktu gitu ya. Iya. Iya. Berarti pada intinya memang manusia diciptakan oleh Allah dan kemudian alam dan seisinya ini diciptakan untuk manusia memang karena Allah juga ingin menunjukkan bahwasanya kamu sebagai manusia itu juga harus apa ya, lebih menguatkan iman bahwasanya aku ini lebih bisa daripada kamu yang saya ciptakan. Nah, mungkin seperti itu gambarannya. Tujuannya sedemikian Oh, sebenarnya. oke. Tujuannya sedemikian. Tapi kadang-kala kan kita ya ketika belum memahami agama kita dengan sebijaksana mungkin, akhirnya bertanya. Tapi tetap karena kita eh, memiliki kewajiban kalau ketika sudah mengetahui sesuatu ya kita harus memahamkan. Dan ini yang perlu kita pahamkan gitu. Oke, baik Ustaz. Baik Ustaz, kita lihat dulu di kolom komentar channel YouTube kita Ustaz. Sebenarnya sudah ada pertanyaan yang masuk. eh Pertanyaan ini dari siswa Semame Ustaz. Pertanyaannya, bagaimana kita selayaknya sebagai manusia normal mampu menjaga dunia? Karena tadi Ustadz menyatakan kita tidak berasal dari dunia dan kita nantinya juga akan keluar dari dunia ini Ustadz. Wah, ini pertanyaan luar biasa sekali Ustadz. Monggo bisa Ya, dijawab Ustadz. ini kayak pertanyaan yang menggelitik ini ya. Ternyata kita karena tadi sudah saya nyatakan ya, kita bukan berasal dari dunia ini dan kita nanti juga akan keluar dari dunia ini ya. Kita bicara karena nanti kalau kita berdasarkan kunci jawaban dari Al-Qur'an ya, ya ini wallahu alam bagaimana dan ini kuasanya Allah, kuasanya Tuhan ya untuk apa? Ketika nanti kita sudah selesai hidup, semua manusia sudah selesai ya. Tidak tahu apakah masih di planet ini atau planet lain, tetapi yang jelas dunianya, alamnya sudah berbeda. Kayak Ya. kita tidur saja. Kita tidur, nah kita sudah tidak mengetahui dan kita tidak sadar kalau kita berpindah alam. Yang tetap di alam bumi ini, alam dunia ini cuma jasad, Jasad kita. jasadnya. Nah, itu yang perlu kita pahami karena alam yang dikatakan sebagai physical world, dunia fisik ini sebenarnya adalah ciptaan Allah yang paling terluar. Sudah paling terluar lagi. Tetapi karena mataul ghurur seringkali kita itu tertipu bahwasanya yang nyata itu yang bersifat fisik menganggap inilah kehidupan sesungguhnya. Ya. Nanti pembahasannya akan panjang, tapi pada poin ini yang ingin saya tekankan, dunia yang kita rasakan ini, yang ada fisiknya ini adalah ciptaannya Tuhan yang paling terluar. Oke. Kalau susunannya mungkin yang paling bawah sendiri, Yang paling dasar sendiri. paling yang dasar paling sendiri dasar gitu. sendiri. Jadi Oke. ketika ditanyakan bagaimana bagaimana kita mampu menjaga dunia ini, yaitu tadi mengetahui kenyataan. Bahasanya ketika di dunia ya kenyataannya bersifat duniawi. Kayak diri kita tadi. Ketika nyatu, oh ini nyatanya kita. Kenyataan kita sebagai manusia, sadar mampu berbicara. Ketika tidur, ternyata kemanusiaan kita sudah berada di alam yang lain. Yang sisa hanya jasad yang sedang istirahat. Oke. Jadi Ini jadi ketika hal itu kita kaitkan dengan pernyataan bagaimana kita mampu menjaga dunia ini ya, kita harus melakukan segala sesuatu sesuai dengan porsinya. Ini bukan dunia milik kita, tapi kita hidup di atas dunia ciptaannya Allah dan kita pun ciptaan Allah yang Allah juga. paling terakhir sebenarnya. Paling terakhir. Kan biasanya yang terakhir itu yang spesial. Iya.
yang paling spesial Nah, sekali, spesial, yang ya. paling sempurna Yang paling dibanding sempurna, makhluk ya. lain gitu, Tapi Ustaz. kadang-kala kita tertipu dengan kesempurnaan kita. Nah, Kita itu merasa tadi. sempurna, akhirnya kalau peminjam Kesombongan kita Ah, mulai sombong muncul tadi, ya, ya, muncul gitu. Ustaz. Jadi itu Baik, yang Ustaz. pentingnya. Tak terasa Ustadz, kita sudah di penghujung acara pada malam hari ini Ustadz. Mungkin ada pesan yang ingin disampaikan kepada pemirsa yang ada di rumah Ustadz sebelum Jadi- acara ini saya tutup. Tadi sebenarnya Ustadz Ikam sudah banyak ya memberikan komentar-komentar yang itu memperjelas dari pernyataan-pernyataan yang saya sharing kepada pemirsa semua, ya, bahwasanya dunia itu tidak layak dijadikan sebagai tujuan akhir, Betul sekali. ya, karena tujuan akhirnya adalah di alam dari mana kita berasal. Karena dunia adalah bagian dari alam, berarti kita harus memposisikan dunia sebagai tanda. Karena arti kata alam sendiri adalah penanda, tanda untuk mengetahui tempat kita bukan di sini dan kita harus mempersiapkan. Karena kita berasal dari alam yang kita tidak sadar alam tersebut. Ya, kenapa saya katakan tidak sadar alam tersebut? Kita lupa. Wong kita pun ketika berada di kandungan rahim ibu kita tidak ada satupun ingatan. Iya. Iya kan? Tidak Kita ada satupun ingatan. Nggak ingat apa yang kita lakukan ketika waktu di kandungan Iya, Ustadz. gitu. Jadi lebih baik, ya, marilah kita sebagai sesama manusia. Kenapa saya katakan gitu? Karena kita menghadapi problem yang sama. Tapi dalam menghadapi problem yang sama harus dengan ilmu, dan bersyukur kita sebagai umat Islam, ya, sudah diberi kunci jawaban tadi. Kalau kita tidak tahu kunci jawabannya, tidak tahu jawaban dari sang pemilik itu sendiri, kita tetap akan mengira-ngira. Dan yang lebih parah ketika, oh iya, bumi ini hancur. Nggak mungkin lah ada planet yang hancur, ikut hancur. Pasti ada 1-2 planet yang itu. Karena itu tadi hanya mengira-ngira. Dan memang itu sifatnya akal kita yang diberikan keleluasaan oleh Tuhan untuk berpikir sebebas-bebasnya. Tapi kalau tidak ada bimbingan, tidak ada guideline, ya jadinya nanti kebablasan. Oke. Jadi semoga dunia ini tidak menipu kita dan kita menyadari bahwa dunia itu tempat persinggahan. Oke. Itu saja poin yang ingin saya Luar sampaikan. biasa sekali apa yang disampaikan oleh Ustadz Fikri Risalah. Baik pemirsa yang ada di rumah, karena waktu kita sudah habis, baik saya selaku host pada malam hari ini mohon undur diri apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati pemirsa yang ada di rumah. Saya dan Ustadz Fikri Risalah mohon maaf sebesar-besarnya, dan jangan lupa tonton terus acara Kalbu pada hari Jumat malam Sabtu, hanya ada di channel Semamio GKB Channel. Dan dukung terus, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Semamio GKB Channel. Baik, saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.